Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, awali hari dengan bismillah. Kembali lagi di channelku Isnama Syitoh. Hai, apa kabar semua teman-teman onlineku? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Selalu diberikan murah rezeki, panjang umur, kesehatan, keselamatan, serta kehidupan yang barokah. Dan kalian para pejuang garis 2 semoga segera diberikan momongan. Amin amin Allahumma amin. Dan tak lupa juga selalu aku doakan untuk kalian yang selalu membantu untuk mengembangkan channelku ini, yang udah nonton sampai habis dan yang udah komen, udah like. Semoga kebaikan kalian selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Lemah teles Gusti Allah yang balas, kayak gitu ya teman-teman. Semoga semua doa-doa kalian itu diijabah oleh Allah ya. Untuk kalian yang udah mau bantu aku, ya Allah amin. Semoga semua cita-cita kalian juga terwujud. Share kegiatanku pada video kali ini ya teman-teman. Seperti biasa, ini adalah video kegiatan ibu rumah tangga, dan ini tuh aku lagi masak rawon gitu ya teman-teman. Rawon ini tuh aku pakai bumbu sachet saja ya teman-teman. Ini daging kurban yang nggak ada habisnya yang nggak habis-habis maksudku, karena memang alhamdulillah dapatnya itu lumayan gitu ya teman-teman. Aku juga bawa dari Kudus juga, dikasih adikku kayak gitu ya teman-teman. Dan ini tuh aku lagi masak rawon, tapi di sini dagingnya emang nggak seberapa banyak ya. Ini juga ada campuran tulang sama kulitnya ya teman-teman, kulit sapi. Dan bumbu racik ini aku beli di Kudus ya teman-teman. Aku nitip gitu sama adik sepupuku. Harusnya tuh rawonnya udah kayak gini aja tuh udah mateng. Maksudnya emang warnanya tuh hitam kayak gini ya teman-teman. Tapi aku tuh keinget sama kata-kata Pak suami, katanya dikasih santan gitu kan, karena aku tuh udah lama banget nggak masak rawon ini ya teman-teman. Dan aku, ya Allah betapa konyolnya aku nggak baca aturan pakai di bumbu racik itu ya. Terus setelah aku kasih santan itu, penampakannya tuh malah kayak sayur semur ya teman-teman. Kalau di sini tuh semur daging tuh kayak gitu penampakannya, ya Allah. Dan selesai masak ya teman-teman. Tadi Pak suami juga udah ambil ambil sendiri sayurnya. Tuh emang penampakannya tuh mukanya warnanya tuh jelek gitu ya teman-teman, tapi rasanya masya Allah mantep banget. Dan seperti biasa ya teman-teman, kalau aku lagi bersih-bersih tuh pasti kayak gini aja. Semoga kalian gak bosan ya, dan semoga kalian selalu tetap termotivasi untuk selalu bebersih juga. Dan semoga videoku ini pokoknya bermanfaat lah ya teman-teman. Di sini aku lagi beresin kasur ya kan. Terus aku kebas-kebasnya tuh pakai bantal ini aja, bantal boneka ya teman-teman. Aku nggak ada ini lidi, kebasan lidi itu aku nggak punya ya teman-teman. Ya udah pakai ini aja, pakai bantal ya kan. Dan untuk spraynya alhamdulillah aku udah ganti. Tapi ini spray lama ya teman-teman. Biasanya tuh yang aku pakai di luar itu cuma yang warna hijau aja gitu kan. Selesai cuci pakai lagi hijau aja kayak gitu. Kalau enggak yang warna merah ya. Memang untuk spraynya cuma 2 itu ya teman-teman, 3 sama yang pink. Terus 4 ini tuh aku kemarin bongkar gitu kan. Ini sebenarnya tuh bagian tengahnya udah sobek, tapi ternyata masih bisa dipakai, ya udah nggak apa-apa. Untuk ganti itu kan nggak masalah sih, ada sobek sedikit. Dan jangan salfok ya teman-teman sama kotoran ini yang banyak banget, karena tadi ceritanya itu aku lagi bersih-bersih gitu kan, untuk mainan-mainan adik, untuk isi dompet kan banyak kertas nota gitu kan. Terus aku pikir kok nggak aku videoin aja sekalian ya kayak gitu. Jadi makanya ini tahu-tahu tuh udah ada kotoran banyak banget, udah ada sampah-sampah banyak banget gitu ya teman-teman. Aslinya tadi tuh awal itu aku udah bersih-bersih gitu di bagian ini, bagian tempat mainan anakku. Dan aku juga buang-buang notanya tuh di depan origin itu ya teman-teman. Setelah aku videokan baru kelihatan sampahnya aja, nggak ada proses buang-buang kertas notanya kayak gitu. Oh ya teman-teman, di sini juga aku mau ini ya, mau geser ini kursi, karena aku pengen balikin ke bentuknya yang dulu ke tempat semula gitu ya teman-teman. Kalau dulu itu emang kursinya tuh berhadap-hadapan, terus kemarin itu sempat aku pindah kayak gitu kan. Kalau di
bentuk L itu emang lokasinya agak luas ya teman-teman. Di sini aku mau nanya ya teman-teman, baiknya itu kursinya berhadap-hadapan atau bentuk L seperti tadi kayak gitu ya. Semoga kalian mau membantu pertanyaanku ini dengan menjawabnya. Dan kursinya ini lumayan berat ya teman-teman. Kursi ini Pak suami tuh bikin sendiri, tapi mejanya belum jadi, makanya mejanya tuh cuma kecil kayak gitu aja ya. Karena di sini tuh kalau kursi sepasang kayak gitu, biasanya mejanya tuh besar gitu ya teman-teman, 2 kali lipat dari meja yang aku pakai sekarang. Dan kayu jatinya juga punya sendiri. Alhamdulillah itu bapak mertua punya kayu kan di apa sih namanya, alas di hutan atau di Tegal gitu ya, bilangnya di sini sebutnya tuh Tegal gitu. Dan karena Pak suami tuh emang tukang kayu ya teman-teman, bapak mertua juga tukang kayu, jadi beliau ini bikin rumah sendiri, bikin kursi sendiri kayak gitu. Kalau Pak suami tuh biasanya tuh spesialis ini ya, kayak perabot gitu ya, ada meja, lemari, kursi, terus tempat tidur yang ukir-ukiran juga kayak gitu ya teman-teman. Lanjut, ini udah aku buang aja sampahnya ke halaman ya teman-teman, karena emang mau sekalian aku sapu kayak gitu. Dan kalian jangan salfok ya, itu apa sih namanya, ada kantong hitam itu loh, itu tuh polybag ya teman-teman. Sebenarnya aku tuh pengen banget ya yang namanya punya tanaman hias, punya tanaman sayur kayak gitulah ya, tapi nggak akan berhasil kalau di sini ya teman-teman. Karena apa, cuacanya tuh emang panas, meskipun tempatku tuh di pegunungan, di lereng gunung gitu kan, tapi cuacanya tuh panas dan tanahnya juga tanah padas ya teman-teman. Dan lagi pula di sini tuh banyak ayam ya Allah, jadi tuh kemarin sempet ini ya nanam bunga telang, mau membudidayakan bunga telang gitu ya teman-teman. Dan aku juga siapin gitu untuk anakku, karena anakku yang besar itu sukanya tuh menanam gitu ya teman-teman. Apapun yang dia tanam itu selalu numbuh, selalu hidup gitu ya. Cuman kita tuh kalahnya sama ayam, dan mau tutup halaman juga nggak enak kalau di sini kan di kampung ya teman-teman. Terus kita juga belum punya apa sih namanya, kain yang tipis menerawang itu loh, buat nutupin kayak tanaman-tanaman buat kebun itu loh, kita juga belum punya. Jadi ya alhasil aku nggak pernah punya tanaman ya teman-teman. Lanjut, tadi udah selesaikan untuk nyapu halaman, terus aku bakar. Memang kalau di kampung itu sampahnya dibakar ya teman-teman, nggak ada tukang sampah untuk tukang yang ngumpulin sampah gitu maksudnya. Dan lanjut, ini aku bersihkan lagi di bagian dalam, di area dalam ya, ada TV, terus ada orjennya Pak suami. Terus ini juga aku bersihkan untuk kursinya, karena halamanku itu memang nggak luas, tapi di sini emang tempatnya panas, terus berangin juga, jadi debu itu selalu masuk. Lagian emang rumahnya kan rumah kayu dan dapurnya masih bilik gitu ya teman-teman, jadi kalau kotoran itu alhasil udah pastilah gampang masuk kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini aku bersihkan juga sekalian, terus aku semprot juga pakai cairan pembersih ya, terus aku lap-lap biar kinclong juga, biar nyaman ya kalau nanti ada tamu terus duduk itu kan bersih gitu kursinya. Dan lanjut, ini juga tadi tuh kelupaan mau sekalian bersihin galon, malah loncat ke bersihin kursi dulu. Sama ini aku bersihin kipas angin ya teman-teman. Rencananya pengen bongkar sih, tapi mungkin besok-besok lagi lah ya. Dan lanjut lagi, ini aku ke dapur ya teman-teman. Ini aku sekalian sapu untuk dinding kayunya. Terus aku pokoknya sapu-sapu ya teman-teman. Emang di sini belum aku keramik ya teman-teman. Sebenarnya tuh waktu dulu udah ada dananya ya, tapi emang dananya itu nggak tahu ya kepake untuk apa. Pokoknya ada hal yang lebih mendesak gitulah ya. Ceritanya kan aku juga mau bikin dapur berdiri ya, wastafel kayak gitu kan, terus sama sekalian ngeramik ini lantai dapurnya. Tapi alhamdulillah qadarullah memang sudah belum wayahnya untuk
merenovasi, jadi uangnya kepake untuk hal yang lebih penting lainnya kayak gitu. Doakan ya teman-teman, semoga aku bisa punya wastafel, jadi aku cuci piringnya tuh udah bisa berdiri di dapur gitu kan, semuanya udah serba tertata rapi di bawah wastafelnya atau di kolong dapurnya, nanti bisa dibuat naro barang-barang, piring-piring kayak gitu, maksudnya gerabah-gerabah lah ya pokoknya. Dan ini aku lagi nyuci piringnya teman-teman, dan nyuci piringnya memang masih jongkok. Aku pakai ini timba ya teman-teman, apa sih namanya, ember ini tuh emang kelihatannya buluk, tapi ini tuh bersih ya teman-teman. Itu emang kayak bekas semen-semen gitu di luarannya, tapi itu bersih karena emang sering aku sikat gitu kan. Cuman untuk kali ini nggak aku videoin untuk menyikat tempat air tampungan cuci piring ini ya teman-teman. Dan selesai cuci piring itu, meskipun masih tempat cuci piring yang jongkok, jangan lupa untuk selalu membersihkannya setiap selesai cuci piring ya teman-teman, supaya nggak licin, supaya enak juga gitu diinjek kayak gitu ya teman-teman. Dan meskipun dapurku masih lantai cor, belum keramik dan nggak ada alas karpetnya, tapi itu juga bersih kok teman-teman. Aku emang sering ngepel gitu kan ya, soalnya di situ emang tempat berkaryaku teman-teman. Karena aku kan emang tukang kue, cuman emang jarang banget ya aku bikin video proses bikin kuenya, itu aku jarang banget. Jadi di sini tuh emang tempat berkarya ya teman-teman, buat bikin ini video YouTube, terus bikin kue ulang tahun ya teman-teman, terus sama kue-kue basah juga, ada wingko, ada bolu, ada putu ayu, ada lemper, ada arem-arem, pokoknya makanan semuanya insya Allah aku bisa bikin kayak gitu ya teman-teman. Dan ini tuh aku lagi lanjut ke narok gerabah di tempatnya. Emang seperti ini, jangan dibully ya teman-teman, memang beginilah rapi versi aku ya, karena kita kan mempunyai standar kerapian sendiri ya. Dan inilah rapi versi aku. Semoga kalian itu selalu bisa menerima manfaat setelah nonton videoku ya teman-teman. Dan aku mohon semoga yang baik-baik itu dipakai ya teman-teman, dan yang kurang baik alangkah baiknya ditinggalkan saja kayak gitu. Ini untuk nata gerabah yang terakhir itu perpancianku yang ada di atas itu ya teman-teman. Nggak apa-apa ya pantatnya itu gosong, karena memang kompornya itu emang tungkunya udah agak kurang normal ya teman-teman, udah hitam gitu kalau buat masak, tapi nggak apa-apa lah ya. Alhamdulillah, besok insya Allah kalau ada rezekinya aku bakal beli tungku sama stiker kompor yang baru. Dan pengen juga sih renovasi dapur biar kelihatan lebih rapi lagi gitu kan. Misalkan kita kasih wallpaper lah atau apa gitu kan, tapi bingung terus nanti wallpapernya ditaruh di bagian mana gitu. Semoga ada rezekinya ya teman-teman, doain aku ya. Dan ini emang ceritanya adalah bersih-bersih gitu ya teman-teman, jadi semuanya tuh full bersih-bersih. Ada bersih-bersih ruang tamu, ruang istirahat, terus dapur, ruang cuci piring, terus halaman rumah. Pokoknya ini isinya tuh bersih-bersih ya teman-teman. Semoga menginspirasi dan semoga memotivasi kalian. Dan ini aku lagi bersihin untuk area ini ya, tempat bumbu. Jangan salfok sama Dedek Zanuba yang suka joget-joget depan kamera. Dan aku juga bersihkan untuk kompornya, aku semprot sama cairan pembersih juga. Dan untuk tadi tempat-tempat bumbunya itu udah aku bersihkan ya teman-teman, udah aku lap-lap gitu. Nah kali ini memang aku emang nggak ngepel ya teman-teman, karena emang udah berasa capek gitu ya. Mungkin nanti sore lah ya aku ngepel, karena alhamdulillah ini tuh udah pukul 10 ya, tapi aku udah hampir selesai untuk semuanya. Jadi nanti tuh tinggal leha-leha gitu.
Kalau membersihkan itu pokoknya yang sekiranya kita anggap kurang bersih ya kita bersihkan aja kayak gitu ya teman-teman. Dan lanjut lagi, ini tuh kemarin aku kan belanja gitu ya, terus udah aku record itu untuk bongkar belanjaannya, tapi ternyata videoku tuh hilang gitu ya teman-teman. Ya Allah, karena HP ku kalau mau update sistem itu harus mengosongkan ruangan gitu, dan ternyata aku tuh nggak sengaja ngehapus gitu ya untuk video yang udah selesai, tinggal upload sih malah. Ya Allah, terus tinggal ini belanja mingguannya yang masih nyisa. Tadi tuh ada kerupuk ya kan, kerupuk sasetnya tuh murah aja loh teman-teman, cuma 5.500 harganya. Dan ini sabun ini untuk mencuci baju, ini aku beli 10.000 ya teman-teman, 2 renceng gitu, masing-masing perencengnya isinya 12, dan alhamdulillah udah selesai. Udah lega ya teman-teman, tapi ternyata pekerjaanku tuh belum selesai, dan ini aku masih mau mengeluarkan ini baju dari pengering ya teman-teman. Alhamdulillah sekarang itu udah ringan gitu karena udah ada mesin cuci kan ya. Udah lama sih aku udah punya mesin cuci, sekitar 1 tahunan. Karena di awal video aku bikin YouTube ini tuh aku belum punya mesin cuci, terus aku minta doa sama kalian kan, alhamdulillah bisa terwujud, kekumpul tabungannya buat beli mesin cuci. Dan semoga aja kalian juga mau mendoakan aku, semoga YouTubeku ini bisa segera booming ya teman-teman. Amin 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 ya Allah. Jangan lupa kalau kalian suka tuh bisa share ke semua sosial media yang kalian punya ya teman-teman. Dan ini udah bersih semua, penampakannya seperti ini ya. Alhamdulillah. Ini udah sampai di akhir video. Kalau aku ada salah kata aku minta maaf ya teman-teman. Dan akhir kata dari aku, terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan nonton videoku.